Halo teman-teman, kenalin aku Sabrina dari IPB University. Hari ini aku akan ngejelasin sedikit tentang 5W1H ARDL. Oke, jadi apa sih ARDL? ARDL itu adalah singkatan dari Autoregressive Distributed Lag, sebuah model ekonometrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel dependen dan independen dalam data time series. Model ini menggabungkan dua komponen, yaitu autoregressive AR dan distributed lag DL, sehingga memungkinkan analisis dinamika temporal antar variabel. Jadi RDL ini memungkinkan kita menganalisis antar variabel, Bu. Jadi dia bukan hanya menganalisis satu variabel. ARDL sering digunakan karena fleksibilitasnya dalam menangani data stasioner atau tidak stasioner, asalkan tidak ada integrasi orde lebih dari satu. Jadi ARDL ini bisa mengatasi data yang stasioner maupun tidak stasioner. Jadi why ARDL? ARDL mempunyai fleksibilitas. ARDL digunakan dapat stasioner maupun tidak stasioner, analisis jangka pendek dan jangka panjang, dan juga cocok untuk sampel kecil. ARDL juga mengatasi masalah multikoliniaritas dan masukkan variabel. ARDL juga memiliki uji batas atau bond test yang menyediakan metode untuk menguji keberadaan hubungan kointegrasi long run relationship melalui bond test. Lalu, siapa sih yang menggunakan ARDL? ARDL digunakan oleh peneliti dan akademisi dalam penelitian ekonomi, keuangan, dan sosial untuk menganalisis hubungan dinamis antar variabel, dan juga digunakan ketika kita ingin menganalisis kebijakan ataupun praktisi bisnis. Kapan sih kita menggunakan RDL? Kita menggunakan RDL ketika data time series. Ketika data yang digunakan ada data time series yang dikumpulkan secara berkala dalam periode waktu tertentu. Atau hubungan dinamis. Ketika ingin menganalisis hubungan dinamis antara variabel, dependen, dan independen. Dan juga ketika adanya ketidakpastian stasioneritas. Ketika tidak yakin apakah data stasioner atau tidak, RDL dapat menjadi pilihan. Dan ketika juga sampel kecil, maka kita bisa menggunakan ARDL. Di mana ARDL? Kita bisa menggunakan ARDL di bidang ekonomi makro, misalnya menganalisis hubungan antara inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, bisa juga di keuangan, energi lingkungan, dan kesehatan. Adapun kita menganalisis ARDL sendiri, kita bisa menggunakan software-software seperti Stata, ataupun eViews, ataupun bisa juga RStudio. Gimana sih kita menganalisis RDL? Kita bisa pertama spesifikasi model. Bisa dilihat model RDL umumnya ditulis sebagai berikut. Dan kedua, kita estimasi model menggunakan OLS ataupun estimasi-estimasi lain. Setelah itu kita bisa uji batas, bond test, analisis jangka pendek dan jangka panjang, dan diagnosis checking melalui uji diagnostik seperti autokorelasi, heteroskidasitas, dan lain-lain. Mungkin itu adalah penjelasan sedikit tentang ARDL. Mungkin sekarang kita akan lanjut ke tutorial ARDL. Sebelumnya saya akan tutup ininya. Oke, selanjutnya adalah tutorial bagaimana sih ARDL di dalam software Stata. Sebelumnya kita harus memiliki data time series. Kebetulan saya sudah memiliki data time series, maka dari itu saya langsung bisa uji ini dengan Stata. Pertama, saya akan copy dulu datanya.
Pertama, kita masukin dulu data kita yang udah kita copy tadi. eh, Langsung aja dengan variables name. Ternyata data di sini masih belum masih string. Jadi saya akan coba ganti dulu datanya. Eh, jadi aku akan benerin dulu di sini aja eh, biar gampang. Jadi find and replace. Biasanya aku gunain kayak gini. Jadi koma dia harus replace dengan ini. Find all and replace. Besok. Oke. Nah, setelah udah kayak gini, mungkin di start tanya tadi aku bisa ngapusin dulu. Terus copy lagi data yang baru yang udah aku ganti koma jadi titik. Itu biar dia nggak string. Pasti get variables name. Nah, bisa dilihat kalau misalnya datanya nggak string, jadi kita bisa langsung aja masukinnya. Nah, sebelumnya kita akan mengurutkan dulu. Karena tadi kan tadi belum tahu tuh kalau misalnya dia data kuartal kah, per tahun kah, itu kan masih belum diklasifikasikan. Maka dari itu kita akan mencoba klasifikasikannya di sini. Int sama dengan, maaf, sama dengan underscore n. Nah, terus kita generate new T. Jadi new T ini adalah new time-nya. TQ itu adalah time kuartal 2007 karena tadi data kita dari 2007 dari kuartal 1. Terus tinggal ini aja. Nah, lalu kita bisa langsung lihat nih kalau misalnya data editor kita udah muncul di sini. Ya, nih, tapi mungkin tanggalnya belum kelihatan ya. Maka dari itu kita coba format, comment format aja. Nah, setelah kita komen seperti itu, bisa dilihat toh. 2007 kuartal 1 sampai kuartal 4 dan ini sampai 2017 kuartal 4. Pertama kita mungkin akan uji statistik dulu secara formal. Jadi aku akan langsung the fuller. Langsung aja komen the fuller. HE itu adalah harga emas. Sesuai variabel yang mau kita uji dulu. Nah, sini aku pengen lihat yang di emasnya dulu. Terus lex-nya 0. Tunggu sebentar. Nah, ini bisa dilihat nih di foldernya bahwasannya di folder kita itu uji stasioner kita seperti ini, di mana T statistiknya itu min 1 dan ininya 0,3. Ya, ini enggak
lebih besar dari 1% atau 10%, dan p-value-nya lebih dari 0,05. Nah, jadi ini tidak boleh. Maki dari itu kita harus nih, kita benerin dulu, kita deferencing biar stasioner. Jadi defuller D titik HE likes sama aja kayak tadi. Terus ketika kita uh, comment differencing, maka kita bisa lihat kalau misalnya p-value-nya udah kurang dari 0,5 dan t-statistiknya lebih besar daripada critical value-nya. Maaf, maksudnya t-statistiknya lebih kecil daripada critical value-nya. Nah, karena ARDL ini emang memiliki banyak variabel, maka dari itu kita uh, harus menguji semua variabelnya juga. Nah, jadi kita masukin aja, langsung aja semuanya. Ini TD. Ternyata masih juga nggak differencing, jadi kita bikin differencing juga. TD sini nih. Jadi udah ini. Terus kita lanjut ke variabel selanjutnya. Variabel selanjutnya itu ada TD, ada MD, SB, PE. MD, selanjutnya berarti kita MD. MD itu minyak dunia ya. Jadi kita coba dulu dari yang biasa dulu. MD ternyata belum juga stasioner. Jadi kita juga differencing MD. Nah, udah stasioner, kita lanjut ke yang lain. SB. SB. Nah, ini ternyata belum signifikan juga, jadi kita langsung aja uh, SB. Nih, ini ternyata SB-nya juga belum. Ini udah di differencing. Terus sama yang terakhir itu ada PE atau permintaan emas. Nah, ternyata ini nggak perlu differencing lagi karena udah oke nilainya. Sini. Jadi semuanya itu bisa di-conclude kalau misalnya semuanya itu stasioner di differencing, tapi untuk PE itu stasioner di yang pertama gitu, tanpa differencing. Maka dari itu kita bisa langsung modelkan. Nah, sebelumnya kita itu harus install dulu em, apa ya, software, maksudnya kayak aplikasinya untuk kita ujikan ARDL-nya. Jadi langsung aja komen install ESC install ARDL. Ditunggu sebentar. Nah, ketika udah installation complete, kita bisa lanjut nih. Nah, kita akan lanjut selanjutnya.
Pertama, kita itu harus mengidentifikasi, melihat dulu ARDL-nya dulu. Dengan cara komen ARDL, masukin semua variabel tadi, TD, MD, MD, SB, PE. Terus, common max like. Jadi kita tuh seperti kayak melihat legs-nya. Ah, ini, nah, ini adalah leg-leg yang dilihat. Kita bisa lihat kalau misalnya HE itu ada di 2, TD itu ada di 0, MD itu ada di 0, em, SB itu ada di 2, dan PE itu ada di 0. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa melihat kalau misalnya si ADL itu 0 dan ada pun ARD-nya itu masih banyak. Nah, sebenarnya di AR itu tuh nggak boleh tuh kurang daripada 1. Tapi kalau DL itu nggak apa-apa. Tapi mungkin kita bisa lihat dulu matriksnya dengan cara um, comment matrix, list, terus E, kurung Lex. Nah, kita bisa dilihat nih. Ini kita bisa lihat kayak independennya tuh di mana sih? Nah, di sini. Nah, kita juga harus bisa masukin formula. Jadi masukin ARDL dengan variabel-variabel itu dengan order yang terbaiknya. Jadi dengan teks terbaiknya gitu. ARDL, HE, TD, ini aja deh. Masukin ini aja. Ah, terus ini, terus ininya komen yang ininya di Lex 2 0 0, masukin aja 2 0, terus tutup kurung EC. Jadi kita bisa mau lihat eh, errornya gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, kita bisa nguji validitas nih dari sini. Nah, kita lihatnya itu dari nilai koefisiennya. Kita bisa menilaikan valid dan melihat jangka pendeknya itu dari variabel kesemuanya. Koefisien itu nilainya harus negatif dan P-nya harus kurang dari 0,05, dan berarti di sini udah benar koefisiennya negatif dan P-nya itu 0,05 di sini. Namun di sini ada beberapa variables yang lihat kita lihat di sini di TD, di MD, di PE itu ternyata belum negatif nih, di mana itu nggak boleh. Dan juga di P-nya masih lebih dari 0,05. Ya, jadi itu yang baru benar itu baru di SB, sedangkan yang lain itu belum sesuai dari yang kita mau. Maksudnya di sini berarti dia di jangka pendek itu nggak ada em, tidak ada pengaruh di jangka pendek.
Jadi TD, MD, dan PE itu belum ada tersimbang tersimbang terkaitannya itu dan itu di jangka pendek gitu. Nah, adapun DSB dia ternyata ada pengaruh nih di jangka pendek karena udah sesuai nih negatif di koefisien dan kurang dari 0,05 di P gitu. Jadi kita bisa lihat nih disimpulkan di jangka pendek itu yang berpengaruh itu cuman si SB. Nah, maka dari itu kita mau juga nih lihat di jangka panjangnya. Nah, caranya gimana sih kita lihat langsung di Stat, nih. Jadi tetap error tes juga di Statnya. Nah, di sini dia itu no level relationship. Berarti antar variabel itu nggak punya di jangka panjang nggak juga nggak punya keterkaitan atau saling mempengaruhi gitu. Nah, kita juga bisa lihat di sini p-value-nya. eh jadi tes statistik ini di sini kita bisa lihat F statistik maksudnya di 1,6,71 dan ini melebihi nih dari p-value upper dari p-value. Tapi ternyata di level keintegrasi persenan yang lain itu dia tidak bisa menyeimbangkan atau melebihi yang lain. Nah, di sini berarti kita bisa bilang ya emang nggak ada no relevant level relationship. Dia nggak bisa menolak H0-nya. Nah, jadi di sini juga ada keterangannya. Jadi tidak bisa mereject H0 jika F or T are closer to zero dan critical value. Jadi kalau misalnya mendekati nol, lebih dari nol daripada critical values gitu. Oke. Nggak bisa nih if either p value lebih dari desired level for lowernya variables. Reject H0 itu jika f dan t are more extreme dan critical value daripada upper variables. Jadi jika kedua p value itu kurang dari desired level dari upper variables. Jadi gini, jadi decisionnya itu no rejection, inclusive or rejection at levels ini. Nah, untuk kita udah nentuin ini hubungan jangka panjang dan jangka pendeknya. Kita mau melanjutkan uji kointegrasi line Bond-testnya. Tapi sebelum itu kita harus melakukan uji asumsi klasiknya dulu. Yang pertama itu mungkin kita akan menguji autokorelasi. Nah, dengan cara kita langsung aja komen stat dua son. Nah, ini di line-nya. Nah, karena nilainya itu lebih besar daripada 2.
yang kita tadi, berarti di sini kita bisa lanjutkan dan dia bisa ikut lanjutnya. Nah, lalu kita akan mengestimasi eh UAT-nya, tapi di sini kita harus install dulu. Maaf, salah. Nah, setelah kita udah ini, kita langsung bisa estet, imtes, koma, oke. Ini. Nah, kita bisa lihat probabilitas kita itu lebih dari 0,0,5. Nah, di sini itu berarti nggak ada masalah heteroskedastisitas. Nah, jadi ini lolos nih untuk heteroskedasticity-nya. Kita juga bisa eh, uji stabilitas model dengan cara langsung aja di komen. Adapun uji variabilitas ini, stabilitas ini kita mau lihat tuh apakah variabel yang kita punya ini adalah variabel terbaik gitu sih. Terus kita juga harus install dulu, install install kusam. Nah, terus kita langsung aja komen kusam 6 dan masukin semua variabel yang kita punya. He, TD, MD, SB, PE, terus kita CS, ini masukkan ininya, kosong, terus LW lower, W, kosong 6, HE, E, MD, CE, kosong, B, nggak bisa ya, SC install kosong, nah, setelah itu, kosong 6. Oh, ini ternyata ada yang ininya sebentar. Kita akan benerin dulu karena ternyata tidak benar. Aduh. Nah, itu di lowernya kita belum tutup. Nah, ini. Nah, nah ini grafiknya. Nah, fungsi ini tuh untuk mengetahui gitu loh. Jadi data yang kita punya itu kita mau ngecek nih, eh, seharusnya data yang kita miliki itu tuh nggak boleh eh, keluar dari upper atau lowernya. Sedangkan di sini ada yang keluar. Nah, di sini berarti kita bisa asumsikan ada masalah-masalah yang terjadi di sini. Seperti itu, mungkin sekian dari aku tentang ARDL ini. Kita udah mempelajari tentang adakah terkaitan variabel, tervariabel di eh, yang
pendek ataupun yang panjang nih kita juga lihat ternyata di sini di upper dan lowernya itu masih ada banyak masalah gitu. Mungkin segitu dari aku. Mungkin di sini nanti bisa diinin lagi kalau misalnya ada struktural break atau apa. Mungkin segitu dari aku. Terima kasih.